verifikasi administrasi yang akan dilakukan oleh KPU beserta jajarannya di Kabupaten Purbalingga. Dalam hal ini adalah verifikasi administrasi terhadap keanggotaan partai politik calon peserta pemilu. Perlu diketahui bahwasannya dalam pengawasan verifikasi administrasi ini, kami Bawaslu diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi tahapan tersebut. Dalam hal pengawasan Permin ini, Bawaslu memastikan apakah Permin dilakukan sudah sesuai dengan regulasi atau PKPU yang mengatur tentang verifikasi administrasi terhadap partai politik calon peserta pemilu. Harapannya nanti partai politik calon peserta pemilu tersebut ditetapkan oleh KPU RI, maka tidak terjadi masalah. Dalam hal ini, Bawaslu mempunyai kewenangan mengawasi proses verifikasi administrasi, tentunya selalu berkoordinasi dengan KPU terkait dengan pelaksanaan verifikasi administrasi tersebut. Jadi yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa data yang ada nanti diturunkan oleh KPU RI melalui aplikasi namanya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, yang di dalamnya memuat nama-nama anggota partai politik calon peserta pemilu yang akan diverifikasi secara administrasi oleh KPU Kabupaten. Tentunya ini membutuhkan sebuah pengawasan yang intens karena menyangkut kepentingan partai politik. Jangan sampai partai politik dirugikan atau diuntungkan oleh KPU sebagai pelaksana dari verifikasi administrasi tersebut. SIPOL tentunya kemungkinan besar nanti akan ada trouble karena kita tahu bahwa aplikasi seringkali bermasalah. Sistem aplikasi yang sudah sering dilakukan, baik dalam hal kepemiluan ataupun dalam hal-hal lain, itu ternyata memang seringkali membuat atau terdapat masalah di sana. Sehingga bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut yang ditimbulkan oleh akibat aplikasi tersebut. Kemungkinan ada bug dan ada error dalam sistem itu bisa saja terjadi. Dan ini tentunya membutuhkan tindak lanjut dari KPU agar nanti aplikasi yang diturunkan yang memuat nama-nama anggota partai politik calon peserta pemilu tersebut diminimalisir, karena ketika terjadi kesalahan dalam aplikasi tersebut maka akan mengganggu kelancaran dari jalannya verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU. Namun demikian, kami Bawaslu tentunya akan tetap dan terus mengawasi proses verifikasi administrasi ini sampai selesai. Kami sayangnya tidak diberi akses untuk lebih jauh masuk ke dalam SIPOL, karena akses dari Bawaslu adalah hanya sebagai viewer atau visitor. Jadi kami tidak bisa untuk lebih jauh lagi ke dalam aplikasi SIPOL tersebut. Kami hanya sebatas melihat, menonton terhadap aplikasi itu. Kemudian untuk pelaksana verifikasi tentunya KPU, nah mereka lah yang akan diberi akses untuk memverifikasi itu. Dan harapannya KPU dalam hal ini verifikator yang sudah ditunjuk oleh KPU tentunya harus bekerja secara profesional karena ini menyangkut kepentingan partai politik. Jangan sampai mereka dalam bekerja dipengaruhi oleh hal-hal tertentu yang mengakibatkan kerugian ataupun keuntungan bagi partai politik. Di regulasi di undang-undang juga disebutkan bahwa ada sebuah potensi terjadinya sengketa antara partai politik calon peserta pemilu dengan penyelenggara dalam hal ini KPU. Ini yang membutuhkan sebuah kerja keras bagi kita semua, mengingatkan ke KPU, memberikan saran perbaikan agar KPU melaksanakan verifikasi ini sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku agar potensi sengketa yang ditimbulkan nanti tidak terjadi.
Nah tentunya nanti ketika KPU dalam melaksanakan permin ternyata melenceng dari regulasi yang ada, tentunya kami akan melakukan namanya pencegahan, yaitu membuat saran perbaikan. Inti dari saran perbaikan adalah agar KPU kembali lagi ke perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang pelaksanaan verifikasi tersebut. Konsekuensi yang harus ditanggung oleh KPU adalah ketika mendapatkan saran perbaikan atau menerima saran perbaikan dari Bawaslu, tentunya mereka harus menindaklanjuti saran perbaikan tersebut. Karena ketika KPU mengabaikan saran perbaikan dari Bawaslu, maka ada sebuah konsekuensi lagi yang harus ditanggung oleh KPU. Harapan kita semua bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi sampai nanti pada penetapan partai politik calon peserta pemilu menjadi partai politik peserta pemilu, tentunya tidak terjadi sebuah masalah besar. Untuk partai politik calon peserta pemilu dalam menghadapi termin ini juga tentunya mereka harus menginput data dari anggota partai politik yang akan diverifikasi tersebut. Dan harapan kami tentunya partai politik juga harus mematuhi aturan-aturan dari undang-undang untuk persyaratan apa saja yang harus diinput. Artinya untuk keanggotaan jelas bahwa partai politik tidak boleh menginput atau memasukkan anggota partai politik dari unsur PNS, ASN, TNI, Polri, dan pihak-pihak lain yang dilarang untuk menjadi anggota partai politik atau masuk dalam keanggotaan partai politik. Karena ini nanti akan berimbas kepada tidak memenuhi syaratnya anggota tersebut dalam verifikasi administrasi, dan ini membuat sebuah kerugian bagi partai politik tersebut ketika mereka ternyata masih tetap saja memasukkan anggota partai politik dari unsur-unsur yang dilarang tadi. Ada PNS, kemudian pejabat BUMN, BUMD, kemudian kepala desa, dan lain sebagainya yang di dalam regulasi tidak boleh untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik. Harapan kami nanti pelaksanaan Vermin sampai nanti penetapan partai dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua untuk menjadikan pemilu 2024 pemilu yang berkualitas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Proses verifikasi administrasi di tingkat kabupaten kota itu mulai tanggal 16 sampai tanggal 29 Agustus. Jadi ada waktu 2 minggu bagi kami untuk melakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik. Nah, yang kita verifikasi fokus kepada keanggotaan, tidak yang lain-lain. Nah, apa yang kita verifikasi? Yang pertama adalah nanti mencocokkan antara dokumen KTA yang ada di Sipol dengan dokumen KTP elektronik. Tentu nanti misalnya dokumennya niknya sama enggak, misalnya namanya sama enggak, misalnya tanggal lahirnya sama enggak, misalnya, atau mungkin alamat dan status perkawinan. Nah, yang terakhir itu pekerjaan. Nah, kalau semua sama, maka nanti elemen-elemen data di Sipol kami sesuaikan. Nah, setelah disesuaikan nanti akan muncul status, namanya MS atau memenuhi syarat. Nah, tapi bagaimana kalau kemudian salah satu elemennya tidak sesuai, maka nanti di Sipol kami klik atau centang tidak sesuai. Nah, kalau tidak sesuai, biasanya nanti di status akhir itu jadi PMS, gitu Mas. Nah, itu salah satu ya. Terus yang kedua adalah kita juga mengecek kegandaan. Ganda ini kan ada 3 model. Satu adalah ganda internal. Satu anggota partai politik itu lebih dari 1 orang. Misalnya namanya Afif misalnya. Afif itu ternyata di sebuah partai itu tidak hanya 1 orang, tapi lebih dari 1 orang, bisa 2, bisa 3, bahkan bisa 4. Nah, maka bagaimana kalau KPU menemukan status seperti itu atau kasus seperti itu? Maka yang dilakukan adalah 1 orang kita TMS-kan,
maksud saya satu orang kita MS kan atau memenuhi syarat, sedangkan yang lainnya itu kita TMS kan. Nah, ada juga kasus misalnya ternyata satu orang itu juga ada di partai lain atau ganda dengan partai lain, maka statusnya nanti adalah belum memenuhi syarat. Jadi itu kerja-kerja verifikasi administrasi ya, yang kami lakukan di tingkat kabupaten. Ganda internal termasuk juga status usia ya. Misalnya usia terindikasi misalnya belum 17 tahun, maka nanti statusnya adalah BMS. Terus misalnya pekerjaan, status pekerjaan di KTP misalnya PNS atau TNI Polri atau kepala desa, maka nanti di Sipol itu statusnya menjadi belum memenuhi syarat. Nah, bagaimana bisa memenuhi syarat? Jadi tanggal 19 kami sudah menyampaikan ke Parpol bahwa KPU Kabupaten Purbalingga telah melakukan verifikasi administrasi terkait dengan kegandaan eksternal, termasuk status usia dan pekerjaan. Maka sejak tanggal 19 kemarin sampai tanggal 26 nanti, itu adalah ruang bagi partai politik untuk melakukan tindak lanjut hasil verifikasi kami. Tindak lanjutnya apa? Kalau misalnya ditemukan di Sipol itu kegandaan eksternal, maka partai politik harus membuktikan dokumen surat pernyataan sebagai anggota partai politik. Dan itu contohnya sudah ada di PKPU 4 halaman 107, 108. Itu ada di situ. Nah, nanti yang bersangkutan tanda tangan di atas materai, nanti surat pernyataan itu di-upload di Sipol. Kalau sudah di-upload di Sipol, nanti tentu kami cek lagi apakah sudah Parpol sudah melakukan tindak lanjut. Kalau ada, berarti nanti statusnya menjadi MS, memenuhi syarat. Nah, sama juga ketika misalnya usia belum 17 tahun, maka nanti harus ada pembuktian bahwa ternyata dia sudah menikah walaupun belum 17 tahun. Nah, nanti surat pernyataan dan bukti akte nikah bisa dijadikan dokumen untuk diupload di Sipol. Termasuk juga pekerjaan, misalnya TNI Polri tadi misalnya, ternyata sudah pensiun misalnya. Itu tetap nanti harus ada pembuktian surat pernyataan, bukan TNI Polri dan bukan PNS misalnya dan kepala desa, sama statusnya adalah tanda tangan di atas materai, nanti oleh partai politik diupload di Sipol. Nah, sejak hari pertama itu kan server down ya, belum bisa dilakukan. Jadi kami praktis hari pertama itu tanggal 16 itu prosesnya manual lah, manual dan belum ada progres yang cukup signifikan. (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) 7 hari ya. Jadi selama seminggu itu kami alhamdulillah bisa menyelesaikan jumlah keanggotaan ya yang ada di Purbalingga itu dari 22 partai politik yang ada yang dokumen pendaftarannya diterima di RI, itu totalnya adalah 31.903 keanggotaan partai politik, dan selesai hari ini tadi sekitar jam 1.21 gitulah. Tentu banyak tantangan ya, misalnya gini, ada banyak kasus-kasus begini ditemukan di dalam itu, misalnya partai politik hanya mengunggah KTA, tidak ada KTP-nya. Nah, kasus yang begitu menjadi belum memenuhi syarat. Ada juga misalnya KTA ada, KTP ada, tapi KTP-nya tidak jelas. NIK-nya tidak terbaca dengan jelas, terus alamatnya juga tidak terbaca dengan jelas, nama juga, tanggal lahir juga, akhirnya statusnya menjadi tidak memenuhi syarat, karena kami tidak bisa mengecek NIK-nya berapa dan seterusnya, karena tadi itu yang diupload itu dokumennya tidak bisa terbaca dengan jelas. Kadang-kadang juga hasil foto ke KTP asli, tapi ketika difoto itu misalnya resolusinya kecil sehingga tidak terbaca. Bahkan kadang-kadang
ketika mutu itu jadi buram, kayak ada cahaya gitu loh, sehingga elemen data di KTP itu tidak bisa terlihat dengan jelas, dan itu bisa menjadi TMS. Terus ada juga kasus misalnya partai politik yang KTA ada, KTP ada, tapi KTP-nya bukan KTP Purbalingga. Misalnya ada KTP Aceh, ada KTP Kalimantan misalnya, ada kasus yang begitu. Maka status yang demikian itu adalah belum memenuhi syarat. Jadi gitu Mas, banyak hal. Ada juga kasus-kasus misalnya NIK di KTP itu sudah benar, tapi inputan itu salah, sehingga Sipol itu tidak bisa mendeteksi bahwa NIK itu adalah betul terdaftar di dalam daftar pemilih berkelanjutan misalnya. Karena salah input kan sistem nggak bisa membaca gitu, sehingga tidak statusnya menjadi belum memenuhi syarat. Nah, tentu dalam konteks-konteks yang demikian ada nanti ruang bagi partai politik di tanggal 15 sampai tanggal 28, itu waktunya September ya, waktunya 2 minggu untuk melakukan proses perbaikan. Misalnya KTP yang belum jelas nanti bisa diganti KTP yang lebih jelas. Misalnya input data NIK yang tidak sesuai dengan NIK yang ada di KTP nanti bisa disesuaikan lagi. Dan kalau udah sesuai nanti tentu statusnya bisa menjadi MS. Gitu.